Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mi Christian Mengea dengan NIM 210306070. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim di mata kuliah praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiani Sari SPT MP. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, protein atau apoenzim dan kofaktor. Protein atau apoenzim bersifat labil, mudah berubah, dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan kofaktor ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yang terdiri dari molekul organik atau koenzim dan molekul anorganik. Molekul organik merupakan bagian dari enzim yang panas mengandung ribos dan fosfat dan memiliki fungsi aktif sebagai katalisator yang dapat meningkatkan kemampuan katalitik suatu enzim, contoh vitamin adenosin trifosfat. Sedangkan molekul anorganik merupakan molekul yang pada dasarnya tidak memiliki atom karbon dan strukturnya, contohnya struktur Mn dan Fe. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan dua molekul cara enzim dalam bekerja. Dua model enzim. Yang pertama, model kunci dan anak kunci. Model kunci dan anak kunci diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa untuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya, mulai dari enzim tambah substrat yang akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Kemudian molekul enzim yang kedua yaitu induced Phase model yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Constant Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konfirmasi pada bagian sisi aktif enzim, mulai dari enzim tambah substrat yang akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Enzim merupakan protein globular yang umumnya berfungsi sebagai biokatalitis pada semua proses kimia dalam makhluk hidup. Enzim berasal dari kata en dalam dan zyme bahasa adonan roti. Enzim mampu menghasilkan reaksi kimia yang tak dapat diubah oleh reaksi yang dikatalisnya, serta tidak mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia. Bagian dari enzim ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kofaktor. Kofaktor merupakan komponen non-protein yang penting untuk mempertahankan protein enzim tertentu. Kemudian apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari rantai peptida dari beberapa enzim yang mengandung kofaktor. Kemudian yang ketiga, haloenzim yang merupakan sisa katalitik kompleks komponen kofaktor. Kemudian bagian yang terakhir yaitu substrat yang merupakan senyawa yang bereaksi dengan bantuan enzim. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Jelaskan sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama, tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim.
Sifat yang kedua merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Sifat yang ketiga, bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilium atau pati. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya enggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena ikut bereaksi. Kemudian sifat yang kelima, tidak berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim enggak ikut berubah menjadi produk juga. Selanjutnya sifat yang berikutnya bersifat bola-balik atau reversible. Suatu enzim dapat berubah reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Jelaskan bagaimanakah proses katalisator dalam bekerja. Proses katalisator dalam bekerja menggunakan katalis yang memerlukan energi aktivasi yang tinggi. Reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Mulai dari terbentuknya produk yang semakin meningkat karena adanya reaksi cara kerja katalisator dengan aktivasi yang memerlukan energi reaksi suatu katalis sehingga menghasilkan suatu produk yang free energi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Jelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi cara kerja enzim. Yang mempengaruhi cara kerja enzim yang pertama, temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat suatu reaksi. Kemudian yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH sangatlah berpengaruh pada perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Kemudian yang keempat, inhibitor enzim. Inhibitor enzim menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan menurun. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan bagaimana mekanisme dari feedback dapat terjadi. Mekanisme feedback inhibition terjadi pada jalur tanpa percabangan biosintesis, mulai dari prekursor A yang dikatalis serangkaian enzim mulai dari enzim yang pertama atau E1 sampai dengan enzim yang terakhir atau EN. Konsentrasi Z yang tinggi dapat menghambat perubahan mulai dari prekursor A dan prekursor B, dan begitu pun dengan prekursor yang seterusnya sampai yang terakhir. Penghambatan terjadi karena prekursor P mampu terikat pada enzim yang pertama atau E1 pada sisi selain sisi katalitik. Demikianlah pembuatan video praktikum biokimia saya. Jika ada kesalahan saya dalam pembuatan video praktikum, saya mohon maaf supaya bisa dimaklumi. Sekian saya ucapkan, terima kasih.